Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah buat baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah memerintahkan kepada kita semuanya tatkala kita beribadah kepada Allah, apapun bentuk ibadahnya, maka kita diperintahkan supaya beribadah sekaligus menjadi orang yang mukhlis. Mari kita lihat sebetulnya apa yang dikehendaki oleh kata mukhlis di dalam Al-Quran itu. Apa yang saya sampaikan ini bersumber dari salah satu ayat Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang sudah sama-sama kita ketahui, bahkan mungkin banyak di antara kita yang juga sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu sekalian tidak diperintah illa liya'budullaha, kecuali kamu itu mengabdi kepada Allah. Jadi ya'budu itu berasal dari kata ngabada, menghambakan diri. Mukhlishina lahuddin, yakni dengan cara dalam beribadah itu mukhlis. Jadi ada 3 hal yang ada di dalamnya itu setidaknya. Yang pertama, kita ini diperintah untuk beribadah kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ini dalam beribadah itu diperintahkan dalam kondisi yang mukhlis. Kemudian yang ketiga yang disebut di awal begitu, selain itu kita tidak diperintahkan. Jadi pertama kita diperintahkan beribadah, kemudian yang kedua diperintahkan untuk mukhlis dalam beribadah, yang lainnya itu tidak diperintah. Artinya beribadah dengan cara mukhlis ini satu-satunya perintah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beribadah itu sesungguhnya konteksnya itu sangat luas. Jadi ada ibadah yang khusus begitu, ada ibadah yang bersifat umum. Yang khusus ini ya misalnya sholat, puasa, zakat, haji, berkorban. Kalau yang secara umum adalah segala bentuk perbuatan baik kita ini adalah ibadah. Artinya dalam kehidupan ini kita diperintahkan untuk berbuat baik, dan perbuatan baik kita ini harus kita lakukan dengan cara yang digambarkan Allah itu kita menjadi mukhlis. Ya, mukhlis itu apa? Mukhlis itu kalau dalam bahasa Arab itu bentuknya isim fa'il dari kata akhlaso. Akhlaso itu berawal dari kata kholaso. Kalau kholaso itu bersih, kalau akhlaso itu membersihkan. Jadi kalau mukhlis sebagai isim fa'il dari akhlaso ini mengandung makna seseorang itu harus berupaya
di dalam melakukan ibadah itu harus membersihkan segala sesuatu selain Allah. Ini penting karena sering menempel atau ikut kepada keinginan kita untuk beribadah itu sesuatu yang mengotori jiwa kita ini. Jadi walaupun kadang-kadang itu kita tidak siapkan kan begitu, tidak siapkan sesuatunya itu, tapi sesuatunya itu kadang-kadang numpang di dalam niatan beribadah kita itu, sehingga kita ini diperintah oleh Allah supaya mukhlis, bersihkan yang numpang itu, bersihkan. Ibadah ingin dilihat oleh orang lain, ibadah ingin tampil beda, ibadah ingin dipuji oleh orang lain, walaupun lillahi ta'ala ini ada. Ya betul, di dalam konsep jiwa kita ini sebetulnya ibadah itu yang kita lakukan ini lillahi ta'ala itu ada. Tetapi bukan sekedar kita ini ada lillahi ta'alanya, tetapi Allah menginginkan lillahi ta'ala yang ada dalam jiwa kita ketika kita ini beribadah kepada Allah itu lillahi ta'ala yang full, walaupun nanti kekurangan di dalam beribadah, utamanya yang wajib begitu, itu katanya Rasulullah nanti akan ditambal dengan yang sunnah-sunnah. Jadi kalau misalnya kita sholat wajib begitu, masih ada celah-celah di mana ketidakmukhlisan itu masih ada, maka nanti akan disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Maka jangan meremehkan sholat sunnah, karena sholat sunnah itu bisa untuk menambal bagian-bagian tertentu dari sholat wajib kita ini yang sekiranya masih terjadi di sana itu sesuatu yang tidak bersih kan begitu. Ada motif-motif lain selain Allah Subhanahu wa taala. Berkorban juga begitu. Jadi nanti sedekah kita yang lain mungkin bisa untuk menutupi celah-celah itu. Tetapi inti dari perintah beribadah itu, intinya adalah, bahkan ini ditekankan dengan adanya manafiyah yang berada di depan itu, wa ma umiru, maknya itu berfungsi sebagai nafi, peniadaan, dan tiada kamu itu diperintah kecuali supaya kamu itu beribadah dengan kondisi yang mukhlis, bersih, hanya termotivasi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang pekerjaan yang berat. Tetapi ketika Allah itu memerintahkan sesuatu kepada kita, maka Allah ini pasti sudah menakar segala sesuatunya. Dugaan kita, takaran Allah itu pertama, kenapa kita ini diperintah untuk beribadah secara mukhlis itu karena di dalam jiwa kita ini memang ada ketidakmukhlisan. Maka Allah perintah itu. Jadi manusia ini diingatkan oleh Allah bahwa di dalam jiwanya itu ada kecenderungan sesuatu selain Allah, maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perintah Allah supaya kita ini mukhlis adalah perintah yang sudah diukur oleh Allah, sudah ditakar oleh Allah bahwa kita ini mampu untuk berbuat itu. Walaupun mungkin dalam tanda kutip ya beratlah kita untuk itu, tetapi perintah itu logikanya pasti sesuatu yang mampu untuk dilakukan oleh yang diperintah. Kalau perintah itu adalah perintah yang logikanya tidak mampu dilakukan oleh yang diperintah, tentu yang salah itu yang memerintah. Dan ini tidak mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat, mari kita berupaya sekuat sekemampuan kita ini sambil memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membantu kita di dalam seluruh aspek kehidupan kita ini, pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan itu kita dasari kepada kemukhlisan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
sehingga sesuatu yang selain Allah itu bisa kita bersihkan di dalam jiwa kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya, memberikan tambahan hidayahnya kepada kita, sehingga kita ini mampu ya untuk melakukan perintah-perintahnya Allah, mulai dari perintah yang ringan sampai perintah yang berat, yang menunjukkan kualitas diri kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib, babasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.